belasungkawa. Memberi penghormatan kepada arwah. Bertemu iring-iringan jenazah dan masih menolak memberi jalan. Kami dibayar untuk melakukan pekerjaan. Bos menyuruh kami memasuki desa sambil menabuh gong dan genderang. Tidak ada yang diizinkan berhenti. Ayo lanjutkan. Hai kau bajingan, anak jalang mana yang mengizinkanmu datang ke desa kami dan membuat masalah? Kamu orang tak berperasaan, menyingkirlah. Dasar orang tua bangka. Dengarkan, kami secara pribadi diutus oleh Ketua Zhang Wenyu untuk menyampaikan ucapan selamat. Apa yang kamu katakan? Konvoi mobil Ketua Zhang tepat di belakang kami. Jika kalian tahu yang terbaik bagi kalian, kalian semua menyingkir. Mengapa ada begitu banyak orang? Kedua orang itu, mengapa mereka sangat mirip dengan kakak saya? Selamat. Dasar anak durhaka ini. Memukul gong dan drum tepat setelah ibu kandungnya meninggal. Bukankah ini seperti binatang? Paman, Wenyu ada di luar negeri. Itu tidak mungkin dia. Jika dia sudah kembali, bagaimana mungkin dia membiarkan kami mengadakan pemakaman secara rahasia? Lalu apa yang dia katakan? Wenyu ada di mobil. Tunggu saja. Paman Chen Wenyu sekarang adalah selebritas besar. Orang-orang itu pasti menggunakan namanya untuk menipu orang. Bos, mengapa kita berhenti? Sebuah prosesi pemakaman datang dari arah berlawanan, dan mereka tidak mau memberi jalan. Saya akan turun dan melihat. Ketua, hari ini adalah ulang tahun ke-80 Nyonya Tua. Jika Anda turun, Anda mungkin menarik nasib buruk. Selain itu, penduduk desa ini kemungkinan sulit dihadapi. Biarkan saya yang menanganinya. Kita semua tetangga di sini. Nanti kamu harus bicara lebih sopan. Ini adalah aturan yang sebenarnya. Kakak sulung, apakah saya ambil uangnya dan segera pergi? Jangan tunda acara bahagia kami. Ini adalah wilayah kami. Uang busukmu tidak berguna di sini. Kalian mengganggu prosesi pemakaman. Bersujudlah kepada bibi sebelum kalian pergi. Beraninya kau bicara seperti itu. Jadi kenapa? Apakah seorang nenek tua yang mati pantas saya sujud padanya? Semuanya berhenti bergerak. Apa yang kalian coba lakukan? Apakah kalian semua tidak ingin hidup? Paman, jangan impulsif. Itu adalah ibu kandungmu di dalam sana. Tunjukkan sedikit keberanian, oke? Paman Chen, biarkan saja mereka lewat. Kita tidak mampu memprovokasi mereka. Seluruh hidup kakak Li tidak bahagia. Sekarang dia sudah meninggal. Mereka menunggangi pundaknya dan menindasnya. Tidakkah kalian merasa malu? Kedua putra kandungnya belum mengatakan sepatah kata pun. Mengapa kau orang luar ikut campur? Atau apakah kau mengatakan bahwa nenek tua yang mati itu punya hubungan denganmu? Apakah kalian bahkan berbicara seperti manusia? Kalian berdua dengarkan baik-baik. Dia menghina ibumu. Apakah kalian tuli? Cukup. Ambil uangnya dan segera pergi. Kalian berdua pengecut. Jenazah ibumu bahkan belum dingin. Dan sekarang orang lain menunggangi leher kalian dan kentut. Kalian bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Paman kami berbakti. Ketika ibu masih hidup, dia menyuruh kami untuk tidak menimbulkan masalah di luar. Sekarang dia sudah tiada. Dia pasti mengharapkan hal yang sama. Beraninya kau mengatakan itu. Aku merasa malu untuk kalian berdua. Ketua, seorang wanita tua meninggal di depan kedua putra itu. Benar-benar orang-orang tak tahu terima kasih. Mereka bahkan tidak merasa sedih karena ibu mereka meninggal. Berhenti bicara. Kedua orang di depan itu, mengapa mereka sangat mirip dengan kakak saya? Kedua putra yang berbakti itu hanyalah pengecut. Mereka adalah orang-orang serakah yang hanya peduli pada uang. Bagaimana mungkin saudaramu tidak berbakti? Kau pasti salah. Anda benar. Xiao Ding, orang yang meninggal harus dihormati. Biarkan mereka lewat dulu. Kami akan menyingkir. Ayo pergi. Paman, kalian semua pergi ke aula leluhur duluan. Perutku terasa sedikit tidak enak. Aku benci.
Orang itu bahkan belum dimakamkan. Spanduk pemakamannya dibuang ke tanah. Jika itu ibuku, aku pasti akan melawan mereka. Tepat sekali. Desa keluarga Shang? Kapan kedua pengecut ini muncul? Sepagi ini, acara bahagia siapa ini dengan semua gong dan drum. Wen Yu sudah kembali. Hampir sampai rumah. Wen Yu kembali. Wen Yu kembali. Ibu saya kembali. Kakak ipar sulung kakak ipar kedua. Kalian ada di sini juga. Wen Yue, Wen Yue. Bukankah kamu di luar negeri? Mengapa kamu kembali? Bukankah ibu akan berulang tahun yang ke-80? Saya sengaja kembali untuk memberinya kejutan. Apa ini di tangan kalian? Begini. Kakak iparmu yang sulung. Dia datang mencariku. Kami sedang membuat spray. Ya, dibuat oleh anggota keluarga. Lebih meyakinkan untuk menggunakannya. Si Hoding, pergi dan bawa hadiah-hadiah itu masuk. Oke. Bawa masuk hadiahnya. Dua pasang gelang giok kualitas terbaik. 1 kotak ginseng berusia seabad. 2 botol arak Iran Cap Mautai. Dan milik grup Wen Yu. 3 kartu hitam tertinggi. Berarti barang-barang ini pasti mahal kan? Hanya puluhan ribu yuan. Barang-barang ini, saya sengaja menyiapkannya sebagai hadiah untuk kalian. Untuk apa kartu ini? Ini adalah kartu hitam tertinggi, milik grup Wen Yu. Dengan ini, kalian berdua naik kereta api cepat, atau pesawat terbang akan gratis. Ditambah lagi setiap bulan, kalian mendapat uang saku 10.000 yuan. Wen Yue, katakan padaku kamu memberikan uang dan memberikan kartu. Ini membuatku merasa malu. Bukan apa-apa. Saya sibuk dengan pekerjaan, dan saya berutang budi kepada kalian karena telah merawat ibu saya. Lihatlah caramu berbicara seperti itu. Kita semua keluarga. Merawat ibu adalah hal yang seharusnya kita lakukan. Tepat sekali, tepat sekali. Kakak tertuamu dan aku datang setiap hari untuk mengobrol dengan ibu dan melakukan beberapa pekerjaan rumah. Membantu kakak ipar keduamu juga cukup meringankan bebannya. Kakak-kakak ipar kalian benar-benar perhatian. Benar, saya sengaja menyewa rombongan pertunjukan untuk merayakan ulang tahun ibu. Mengapa saya belum melihat ibu saya? Ibu-ibu kemarilah. Wen Yue berhenti berteriak. Ibu sudah tiada. Apa yang kamu katakan? Ibu saya sudah pergi. Ibu saya sudah pergi. Apakah sesuatu terjadi pada ibu saya? Para ipar beritahu saya. Apa sebenarnya yang terjadi pada ibu saya? Wen Yue, jangan khawatir. Ibu baik-baik saja. Maksud kakak iparmu adalah ibu tidak ada di rumah. Ya, benar. Lalu kemana ibu saya pergi? Beberapa waktu lalu. Bukankah kamu memberi keluarga kita sejumlah uang? Jadi aku berpikir kalau begitu kita harus mengambil rumah tua ini dan merenovasinya. Tapi kami juga takut mengganggu istirahat ibu. Itulah mengapa kami meminta kakak kedua untuk membawa ibu kita ke sanatorium. Sanatorium? Bisakah dia beristirahat dengan baik di sana? Lihat apa yang kamu katakan. Tempat yang kami temukan. Semuanya adalah sanatorium mewah. Biayanya 1 atau 2.000 sehari. Selain itu, dengan kakak kedua yang menemaninya, tidak ada yang bisa salah. Tepat sekali, tepat sekali. Mana mungkin kami membiarkan ibu menderita. Selama ibu baik-baik saja itu bagus. Selama dia baik-baik saja itu bagus. Wen Yu itu, ibu juga tidak ada di rumah. Mengapa kamu tidak membiarkan mereka kembali dulu? Tidak apa-apa, karena mereka sudah ada di sini. Biarkan mereka mementaskan sandiwara untuk penduduk desa. Baiklah. Tidak. Kakak ipar tertua, apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari saya? Wen Yue. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Bukankah kamu sudah menjadi kaya dalam 2 tahun terakhir ini? Para penduduk desa ini, mereka semua iri pada kita. Ibu mengajari kami bahwa kekayaan tidak boleh dipamerkan. Jadi kita masih perlu merendah. Ipar masuk akal. Si Hoding. Suruh mereka meletakkan hadiahnya, lalu pergi. Semuanya terima kasih.
atas kerja keras kalian. Silakan kembali. Wen Yue, jangan hanya berdiri di sini dengan canggung, masuklah dan minumlah segelas air. Oke, baiklah, kamu masuk duluan. Kalau begitu saya masuk dulu. Biar ku beritahu, masalah kematian ibu, tidak boleh disebutkan hari ini apapun yang terjadi. Paman Chen, tolong siapkan meja peringatan untuk ibuku. Masalah hari ini. Aku akan berurusan dengan kalian setelah kita selesai. Sekarang kami akan membakar lebih banyak barang untukmu saat kau di sana. Kau harus memberkati dan melindungi kami dengan benar. Berkatilah aku, agar aku bisa memenangkan lebih banyak uang. Akhir-akhir ini aku terus kehilangan uang. Itu Wen Yue. Pergi. Halo kakak kedua, di mana Anda sekarang? Aku di luar. Mengapa Anda begitu gugup? Saya bertanya kepada Anda sekali lagi, di mana tepatnya Anda sekarang? Bukankah aku sudah memberitahumu? Hanya saja kakak keduamu pergi ke panti jompo bersama ibumu. Kamu melihatnya sendiri bukan? Itu benar. Aku di panti jompo bersama ibu. Apa yang kamu inginkan dariku? Apa yang sedang ibu saya lakukan sekarang? Dia sedang merapikan kamar. Kamu tahu, dia tidak bisa berdiam diri. Panti jompo yang mana? Dia sebenarnya berada. Berikan telepon itu padanya. Dia sedang sibuk sekarang. Tunggu sebentar. Saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Berikan telepon itu padanya. Kakak. Ada apa kakak? Berhenti. Ketua berkata, tidak ada yang diizinkan pergi. Wen Yue, ini tidak ada hubungannya denganku. Biarkan aku pergi saja. Ibu. Kalau begitu kamu lihat. Ibu sedang merapikan kamar. Dia menyapa kamu. Aku akan membantu. Aku tidak akan bicara lagi sekarang. Lihat itu. Ibu baik-baik saja. Untungnya aku merekam ini sebelumnya. Video ibu membersihkan. Kakak. Aku bilang kita seharusnya tidak menyembunyikannya. Kita harus memberitahu Wen Yue saja. Diam. Apa kau tidak menginginkan uang itu lagi? Ingat ini, masalah kematian ibu kita. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan Wen Yue tahu. Film was translated and narrated by M Media. Paman, di meja peringatan ini, mengapa nama ibuku tidak ada di sini? Dasar binatang. Pemakaman ibumu. Kenapa kau sembunyikan dari saudara perempuanmu? Paman Chen, dengarkan aku. Orang yang menelepon barusan adalah saudara perempuanmu kan? Ya, Hadiah ucapan selamat dari Disa juga miliknya kan? Spanduk itu bahkan jatuh ke tanah. Kau tidak berani bersuara. Hanya karena kau takut dia akan tahu, bukankah begitu? Sekarang di depan papan peringatan ibumu. Mengaku dengan jujur. Mengapa kau menyembunyikannya darinya? Saudara perempuanmu memberikan ucapan selamat di pemakaman. Bagaimana dia bisa menghadapi orang lain seumur hidup? Paman Chen. Aku bukan orang baik. Aku orang jahat. Tapi kau sama sekali tidak boleh memberitahu siapapun. Jika Wen Yue tahu, kita berdua tidak akan bisa hidup dengan tenang. Kau tidak pantas hidup. Kau hanya ingin mendambakan uang saudara perempuanmu. Paman Chen. Aku tidak berpendidikan dan tidak punya pekerjaan. Kamu tahu tentang keluargaku. Kalian berdua punya tangan dan kaki. Mengapa kalian tidak mencari pekerjaan dan menghidupi diri sendiri? Paman Chen, aku berlutut di hadapanmu. Aku mohon padamu. Kau tidak boleh memberitahu. Kalau begitu pergilah tanyakan pada ibumu. Apakah dia setuju atau tidak? Wen Yue, dia adalah saudara kandungmu. Jika kau punya sedikit pun rasa malu, cepat telepon dia untuk menjelaskan semuanya dengan jelas dan meminta maaf kepada penduduk desa. Paman Chen,
Jika Wen Yue tahu, kita berdua tamat. Kau takut sekarang. Kalau begitu kau hanya akan melihat saudara perempuanmu menanggung stigma seumur hidup sebagai anak durhaka. Bahkan tidak bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Telepon dia sekarang. Paman Chen berhenti memaksaku. Aku memaksamu karena aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, untuk menjadikanmu orang baik. Kalian bersama. Di depan ibumu. Jelaskan semuanya dengan benar. Telepon dia sekarang. Minta maaf. Paman Chen. Kenapa panik dia hanya pingsan? Kakak sulung apa yang kamu lakukan? Jika benda tua ini bicara, kita berdua akan berada dalam masalah. Pemakaman ibu. Reputasi Wen Yue. Kebaikan Paman Chen dalam menjaga kami. Apakah uang benar-benar sepenting itu? Diam. Kakak kedua, apa gunanya mengatakan omong kosong ini sekarang? Apa kau percaya aku akan memukulmu juga? Lihat betapa menyedihkannya dirimu. Bawa masuk meja peringatan itu. Cepat. The film was translated and narrated by Kakak. Media. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Sembunyikan dulu benda tua itu. Kita akan melepaskannya setelah Wen Yue pergi. Tolong aku. Buka pintunya. Wen Yue. Kamu datang jauh-jauh ke sini. Pulang untuk berkunjung. Kakak iparmu bahkan tidak sempat mengundangmu makan. Kakak ipar, jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, hubungi saja saya kapan saja. Aku tidak kekurangan. Dan aku tidak butuh yang lain. Jika saya membutuhkan uang, saya akan meneleponmu. Kakak ipar barang-barang yang saya beli untuk ibu. Anda benar-benar harus ingat untuk membantu saya menyerahkannya. Tenang saja, kamu tidak perlu khawatir tentang urusan di rumah. Jika kamu kembali lain kali, ingatlah untuk menelpon sebelumnya. Ya, kakak ipar, berikan saya alamat sanatorium itu dan nomor kontaknya. Saya akan menyetir ke sana untuk menemui ibu nanti. Sanatorium. Tidak, kamu tidak bisa. Mengapa tidak? Kakak ipar katakan yang sebenarnya kepada saya. Apakah benar-benar ada masalah dengan ibu? Ibu baik-baik saja, hanya saja jalannya terlalu jauh. Saya takut kamu akan lelah. Selain itu nanti, bukankah kamu masih ada pekerjaan yang harus diurus? Tidak apa, kirimkan saja alamatnya kepada saya. Apapun yang terjadi hari ini, saya harus pergi dan menemui ibu. Wen Yue, saya beritahu kamu. Mengapa kamu tidak mengerti upaya keras ibumu? Kamu datang jauh-jauh ke sini tanpa hasil. Berapa banyak uang yang terbuang yang kamu habiskan? Jika dia tahu tentang ini, dia akan sangat sedih. Baiklah. Kalau begitu saya akan kembali dulu. Kakak ipar. Hadiah yang saya beli untuk ibu. Anda benar-benar harus ingat untuk membantu saya menyerahkannya. Dan juga, beritahu ibu, jangan berhemat pada makanan atau minuman. Saya mencari uang, khusus untuk ibu belanjakan. Baiklah, saya akan melakukannya. Kamu harus segera kembali. Jalannya sulit kamu tahu. Baiklah, saya akan kembali. Saya pergi sekarang pergi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Apa semua ini? Kartu emas kan? Aku dapat setengah dari ini. Apa maksudmu setengah milikmu? Jika saya tidak menutupi kamu barusan, kita pasti sudah terbongkar sejak lama, dan kamu dapat setengah. Xiaoding, pergi dan cari semua sanatorium di sekitar sini, dan kirimkan kepada saya. Ya. Aku sangat lelah. Cepat bertukar tempat.
The film was translated and narrated by M Media. Hei, bukankah itu putra yang sangat berbakti? Siapa itu? Kakak sulung. Hentikan mobilnya. Kakak sulung, mengapa kamu di sini? Wen Ye, kenapa kau tidak memberitahu siapapun bahwa kau akan kembali? Aku tahu kau. Kau adalah putra yang berbakti itu. Kau pasti salah. Kita bahkan belum pernah bertemu. Berhenti. Saya bertanya padamu, katakan yang sebenarnya. Apakah sesuatu terjadi pada ibu? Katakan sesuatu. Katakan saja yang sebenarnya. Dia telah meninggal dunia. Apa? Ibu meninggal. Tidak. Ada seorang tetua di desa yang meninggal dunia. Aku melihat bahwa almarhum tidak memiliki seorang putra. Jadi aku pergi untuk membantu. Aku melihatnya dengan jelas pada saat itu. Kalian berdua bersaudara. Kakak sulung. Orang itu bukan kakak kedua, kan? Itu tidak benar. Kakak kedua hari ini. Bukankah dia pergi bersama ibu ke panti jompo? Lalu, siapa orang itu? Tidak. Itu adalah seseorang dari desa yang datang untuk membantu. Bukankah wajar untuk saling memanggil saudara? Benar. Wen Yue, jangan bicara di sini. Mari kita kembali ke mobil baik. Ayo pergi, ayo pergi. Mari kita bicara di mobil. Baiklah. Cari saja tempat. Turunkan saja aku di sana. Jangan biarkan aku menunda perjalananmu kembali. Tidak masalah, Kak. Bukankah itu Guru Wang? Hentikan mobilnya. Si Hoding, ambil sesuatu dari bagasi. Ya. Hanya seorang lelaki tua. Apa yang menarik darinya? Jika kita tidak segera kembali, Hareng akan gelap, adik kecil. Kak, jika bukan karena Guru Wang saat itu, tidak satu pun dari kami bertiga yang bisa bersekolah. Sebagai manusia kita, tidak boleh tidak tahu berterima kasih. Guru Wang. Saya Wen Yue. Apakah Anda masih ingat saya? Guru Wang. Kata-kata yang baru saja aku tulis di tanah. Jangan menginjaknya dan merusaknya. Guru Wang. Saya Wen Yue. Anda yang mengajari saya cara menulis saat itu. Aku tidak mengenali orang jahat yang merayakan di pemakaman. Dan tentu saja saya tidak ingin orang jahat mengunjungi saya. Apa maksudmu dengan itu? Anda memarahi ketua kami. Saya pikir Anda sudah pikun. Minta maaf sekarang juga. Berhenti membuat keributan. Guru Wang, saya tidak tahu mengapa Anda marah. Hadiah kecil ini adalah sesuatu yang secara khusus saya siapkan untuk Anda. Mohon diterima. Bawa dia pergi. Saya melihat Anda di TV setiap hari menunjukkan bakti kepada orang tua. Tapi itu semua hanya kepura-puraan. Anda benar-benar lupa. Ibu Anda sendiri. Bagaimana saya membesarkan anak yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih seperti ini? Ketua kami mungkin jarang pula. Apakah Anda akan terus seperti ini? Jika Anda memiliki sedikit pun hati nurani terhadap ibu Anda, dia tidak akan berakhir dalam situasi ini hari ini. Apa maksudmu tidak berperasaan? Ketua kami mungkin jarang pula. Tapi dia sangat sibuk. Setiap kali dia kembali, bukankah dia membeli banyak barang? Apakah itu mudah baginya? Bahkan ketika ibunya sendiri meninggal, harus kembali dengan gong dan genderang. Apakah Anda masih punya hati nurani? Keluar. Keluar segera. Guru Wang Anda. Apa yang Anda katakan? Ibu saya meninggal. Guru Wang, apa maksud Anda mengatakan itu? Maksud saya adalah bahwa telah mengajar seorang anak tak tahu terima kasih adalah aib terbesar dalam hidup saya sebagai seorang guru. Apa sebenarnya yang terjadi pada ibu saya? Guru Wang menderita demensia. Dia melihat saya mengadakan pemakaman untuk orang lain dan dia mengira ibu kami telah meninggal. Kamu juga keluar. Bawa saudara perempuanmu yang malang itu bersamamu. Kalian semua keluar.
Mulai sekarang desa ini tidak menyambut keluarga Xiang Anda. Jika Anda tidak menyambut kami tidak boleh datang. Desa ini, jika bukan karena ketua, apakah akan menjadi seperti sekarang ini? Berhenti bicara Xioding, pasti ada kesalahpahaman di sini. Guru Wang ini benar-benar sombong. Bukankah dia hanya membantu Anda sekolah? Seolah-olah Anda berutang jutaan padanya. Jangan memancing masalah. Anda masih berani menyebut sekolah. Dulu keluarga Anda miskin dan tidak punya uang. Untuk membiayai sekolah Anda, ibu Anda datang ke ladang saya setiap hari sebelum fajar untuk bekerja dan melunasi utang. Ini berlangsung selama 6 tahun. Melihatnya sekarang, jika ibu Anda masih hidup, dia pasti sudah lama marah sampai mati oleh Anda. Guru Wang, tolong, jangan gelisah. Guru Wang. Guru Wang, di mana obatnya? Guru Wang. Apakah Anda merasa lebih baik? Guru Wang. Anak perempuan durhaka Zhang Wenyu. Dia ada di sini. Datang dan pukul dia sampai mati. Menjauh. Jangan mendekat. Mendekat lagi, dan saya akan menggunakan kekerasan. Anda bahkan tidak peduli tentang hidup atau mati ibu Anda. Sekarang Anda juga mencoba membuat Guru Wang marah sampai mati. Mengapa semua orang menyebut ibu saya? Apa sebenarnya yang terjadi pada ibu saya? Katakan padaku. Itu bukan apa-apa. Letakkan semua alat Anda. Saya pikir penduduk desa ini hanya iri pada orang kaya. Itulah mengapa mereka terus membuat masalah bagi kami. Saya benci. Jika bukan karena ibu Anda dan kami, penduduk desa ini, Anda tidak akan memiliki apa yang Anda miliki hari ini. Anda memang punya uang sekarang, tetapi hati nurani Anda telah dimakan anjing. Cepat dan keluar. Anda tidak pantas memasuki desa keluarga Xiang kami. Jika saya melihat Anda lagi, saya akan mematahkan kaki Anda. Bagaimana saya tidak berperasaan? Saya beri uang pada ibu selama bertahun-tahun. Juga, biaya rumah tangga. Saya menanggung semuanya. Ya, saya memang tidak sering kembali. Tetapi saya tidak pernah lupa bahwa ini adalah tempat saya dilahirkan dan dibesarkan. Dan kalian semua, setiap klinik di desa ini, setiap jalan, setiap sekolah, mana yang tidak saya bangun? Baiklah. Kalau begitu saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Prosesi ucapan selamat di pintu masuk desa hari ini. Apakah Anda mengundang mereka? Saya mengundang mereka. Pemakaman dan Anda datang untuk merayakan. Apakah Anda ini manusia? Saya memberikan ucapan selamat kepada ibu saya. Apa masalahnya dengan itu? Zhang Wenyu. Sekelompok serigala bermata putih yang tidak tahu berterima kasih, bukan? Seseorang. Mundur. Saya Xiang Wenyu, layak di hadapan surga di atas, dan layak di hadapan orang tua saya di bawah. Hati nurani saya bersih. Bicaralah. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah? Kakak Anda telah menyalahkan saya. Tidak terjadi apa-apa sama sekali. Tidak terjadi apa-apa. Zhang Wenyu. Apakah Anda tahu bahwa ibu Anda telah tiada? Pergi lihat sendiri di aula leluhur. Masuk ke mobil dan ikut saya ke balai leluhur. Wenyu, aula leluhur ini adalah tempat yang hanya dimasuki oleh pria. Tidak pantas bagi wanita seperti Anda untuk masuk ke dalam. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Seluruh aula leluhur keluarga Xiang dibayar oleh ketua. Ketika uang itu dibayarkan, di mana kalian para pria? Kakak sulung saya bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Jika kamu memberitahuku secara sukarela sekarang, saya bisa memaafkanmu. Tetapi jika saya mengetahuinya sendiri, saya pasti tidak akan berbelas kasih padamu. Wenyu, mari kita pulang dulu, oke? Dengarkan saya menjelaskan perlahan. Menyingkir. Wenyu. The film was translated and narrated by M Media. Wenyu, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Bukankah saya memberi Anda 300.000 yuan untuk merenovasi balai? Kemana Anda menghabiskan semua uang itu? Ini semua salah kakak ipar kedua. Apa hubungannya kakak ipar kedua dengan ini? Dia meremehkan kakak kedua karena miskin dan mengancam cerai. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku hanya bisa memberikan uang itu padanya dulu untuk membujuk mereka agar tetap bersama. Tapi dia seharusnya tidak mengambil uang yang dimaksudkan untuk balai leluhur keluarga Xiang kita. Saya pikir dia pasti gila.
Benar sekali, ayo kita cari dia sekarang. Dia telah menindas kakak kedua selama bertahun-tahun ini. Kamu perlu berbicara dengannya dengan benar. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi sekarang. Lupakan saja, selama mereka bisa menjalani hidup mereka dengan baik. Itu lebih baik. Kakak tertua. Mari kita persembahkan dupa bersama kepada leluhur kita. Tablet arwah siapa ini? Mengapa ini diletakkan di aula leluhur keluarga Xiangku? Apa sebenarnya yang terjadi dengan tablet arwah ini? Katakan padaku tablet arwah, siapa ini? Aku juga tidak tahu. Aku sudah tidak ke sini selama berbulan-bulan. Ketua, ada peti mati di sini. Peti mati ini. Tablet ini benar-benar baru. Hari ini aku bertemu denganmu di prosesi pemakaman. Tidak. Wen Ye, dengarkan aku. Orang di peti mati ini adalah ibu kita? Bukankah begitu? Nyonya tua telah meninggal dunia. Apa yang kamu tebak dengan liar? Ibu kami masih hidup dan sehat. Minggir. Wen Ye. Aku mengakui. Aku bukan manusia. Aku telah mengecewakan kalian semua. Sebenarnya aku tidak ingin menyembunyikan ini darimu. Biar ku beritahu. Mohon jangan marah. Peti mati ini dan tablet peringatan ini dan masalah kamu berada di prosesi pemakaman hari ini. Setiap hal dari ini, kamu harus jelaskan dengan jelas kepadaku. Bicaralah. Kami punya alasan adik kecil. Kami tidak ingin merepotkanmu. Kedua kakakmu berutang permintaan maaf padamu. Katakan padaku apa sebenarnya yang terjadi. Ayah kami dulu punya seorang kekasih. Dia baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Ayah kita punya simpanan. Mengapa aku tidak tahu tentang ini? Aku juga baru tahu baru-baru ini. Nyonya tua itu hanya punya satu keinginan sebelum dia meninggal. Dia ingin memasuki aula leluhur keluarga Xiang kami. Dia ingin dimakamkan bersama ayah untuk menangani masalah ini. Itulah mengapa aku meminta kakak kedua untuk membawa ibu keluar. Pantas saja hari ini, di prosesi pemakaman, dia ingin masuk dan kamu membiarkannya begitu saja. Apakah kamu masih peduli pada ibu? Kami dengan keras tidak setuju pada awalnya. Tetapi wanita tua itu berlutut dan bersujud, memohon kami untuk setuju. Jadi kamu menyetujui permintaannya. Kakak tertua, bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Aula leluhur kami. Ketika dibangun saat itu, menduduki tanah wanita tua itu. Keluarga sang tua kami berutang budi padanya. Dan selain itu, aku takut ayah akan menyalahkan kami di akhirat. Jadi kami setuju saja. Kakak tertua kertas tidak bisa membungkus api. Jika ibu tahu tentang ini, dia akan sangat marah sampai bisa meninggal. Aku tahu itu ketika aku memasuki desa hari ini. Mengapa semua orang memanggilku anak durhaka? Jadi ini semua tentang ini. Apa yang bisa kulakukan? Orang yang meninggal harus dihormati di atas segalanya. Wanita tua itu hanya punya satu keinginan ini. Dia adalah orang luar. Dengan hak apa, dia bisa masuk ke aula leluhur keluarga Xiangku? Jelaskan dengan jelas kepadaku. Siapa sebenarnya wanita liar ini? Juga, di mana tepatnya anggota keluarganya? Aku benar-benar tidak mengerti. Setelah dia meninggal, kamu bilang tak ada orang lain bisa beri persembahan. Mengapa dia harus terburu-buru untuk masuk ke aula leluhur keluarga Xiang kita? Wen Ye, aib keluarga tidak boleh disebar keluar. Bicaralah. Kamu tidak mau bicarakan. Baiklah, kamu ikut pulang denganku sekarang juga. Masalah hari ini, aku harus mencari tahu akar masalahnya. Jangan lihat, masuklah dulu. Ayo bantu.
Ya Tuhan. Dia. Apa yang terjadi padanya? Paman Chen, dia tahu kami menyembunyikan sesuatu dari Wen Yue. Kakak sulung takut dia akan memberitahu. Ini dia belum matikan. Pelankan suaramu. Bagaimana? Belum matikan. Tidak mati, tidak mati. Hanya pingsan. Itu bagus, itu bagus. Kalau begitu Wen Chen kita baik-baik saja. Apa maksudmu baik-baik saja? Begitu benda tua ini bangun, Wen Yue akan tahu kan? Begitu masalahnya terbongkar, kita semua akan tamat. Kalau tanya aku, kita tak perlu sembunyikan lagi. Istri, situasinya semakin buruk. Mari kita beritahu Wen Yue saja. Beritahu dia apa? Beritahu dia apa tepatnya? Kamu hanyalah pengecut yang tidak berguna. Kamu hanya tahu cara mundur ketika menghadapi masalah. Pantas saja kamu tidak akan pernah kaya dalam hidup ini. Uang kamu. Yang kamu lihat hanyalah uang. Ayo, ayo, ayo. Apa yang kamu katakan? Katakan itu padaku lagi. Katakan lagi. Ini keterlaluan. Saya beritahu kalian semua sekarang harus mendengarkan saya. Pertama, lemparkan benda tua ini ke gudang kayu. Xiao Chen putra Paman Chen. Xiao Chan. Xiao Chan? Kamu berani memukul ayahku. Aku mendengar semuanya. Jadi Nyonya Tua Xian meninggal dunia. Dan kamu ingin menyembunyikannya dari Wen Yue. Xiao Chan, tolong anggap ini kakakmu memohon padamu, oke? Mengenai masalah ini, kamu sama sekali tidak boleh memberitahu siapapun di luar. Apapun yang ingin kamu lakukan, saya janji akan setuju. Apa saja boleh. Dasar bocah nakal, apa yang kamu lakukan? Jangan khawatir, aku hanya ingin uang. Itu 300.000 yuan. Segera setelah uangnya disetor, aku akan pura-pura ini tidak pernah terjadi. Ayahku juga tidak akan bicara omong kosong. Tidak, Xiao Chan. Dari mana saya mendapatkan 300.000 yuan? Saya tidak punya. Hanya, tidak ada uang. Kamu bisa menggunakan barang sebagai jaminan. Tidak. The film was Ini adalah translated pusaka keluarga and saya. narrated by M Media. Dasar binatang. Aku akan menelepon Wen Yue. Aku akan menyuruhnya datang mencarimu. Ini ayah kandungmu. Bisakah seorang ayah kandung memberikan 300.000 yuan? Aku hanya ingin uang. Itu. Kalian, bawa ayahku ke kamar tidur. Dan selagi kalian melakukannya, tuliskan untukku sebuah surat utang untuk 300.000 yuan. Pergi. Perutku terasa sedikit tidak nyaman. Tunggu aku. Cepatlah. Oke. Xiao Ding turun dan tunggu dia. Aku akan pergi ke rumah adik keduaku dengan sopir terlebih dahulu. Oke. Siapa itu? Kakak tertua. Halo kakak tertua. Wen Yue akan segera tiba di rumah. Wen Yue akan segera kembali. Lalu di mana saya harus mencari wanita tua yang sudah mati itu untuknya? Yang bisa kukatakan hanya ini. Kalian cari cara untuk menutupinya sendiri. Apa yang harus kita lakukan, istri? Bagaimana saya harus tahu apa yang harus dilakukan? Keluar dulu. Wen Yue, kenapa kau kembali? Tunggu, apa yang kau lakukan? Masalah aula leluhur. Kamu menyembunyikannya dariku selama ini. Bukan begitu. Kamu membawa wanita asing ke aula leluhur keluarga Xiangku. Apakah kamu sengaja mencoba membuat ibuku marah sampai mati? Kau sudah tahu.
Kakak tertuamu yang menangani masalah ini. Aku bertanya padamu, siapa wanita asing itu? Wen Yui ini tidak ada hubungannya denganku. Aku akan pergi duluan. Siapa sebenarnya orang yang dimakamkan hari ini? Tanpa penjelasanmu tak ada yang boleh pergi hari ini. Aku akan memberitahumu. Orang yang meninggal adalah... Yang meninggal adalah ibuku. Xiang Wenyu, hanya karena kamu punya sedikit uang bau kamu pikir kamu hebat. Kamu menghalangi jalan prosesi pemakaman ibuku. Dan kamu memukul gong dan drum. Jangan terlalu memanfaatkan keberuntunganmu. Peti mati di dalam aula leluhur keluargaku. Kamu yang menaruhnya di sana. Ibuku bersedia. Aku menaruhnya di sana. Apa yang akan kau lakukan? Kamu menaruh peti mati ibumu ke dalam aula leluhur keluarga Xiangku. Bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia ini? Anak berbakti sepertimu. Jadi kenapa? Ibuku adalah mantan kekasih ayahmu. Lalu ketika ayahmu masih hidup, bukankah dia ingin ibuku cepat mati? Benar. Kau bajingan. Dia memukulku. Dengarkan aku. Ibunya sudah dimakamkan. Lagi pula, ibunya dan ayah kita juga pernah menjadi sepasang kekasih. Setuju saja. Jangan ikut campur. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Segera pindahkan tablet peringatan ibumu. Keluar dari aula leluhur keluarga Xiangku. Ibuku sudah meninggal. Dan kau masih ingin menyiksanya. Aku tidak akan memindahkannya. Kamu tidak mau memindahkannya, benarkah? Pukuli dia. Jangan pukul dia. Kau tidak boleh memukulnya. Liu Kui, kau berjanji padaku. Liu Kui. Jangan katakan itu. Tunggu sebentar. Apa yang kamu janjikan padanya? Wen Yue. Ketika Ibu Xiao Chen meninggal. Masalah masuk ke aula leluhur. Sudah dibicarakan dengan kedua kakak laki-laki. Kami sudah menyetujuinya. Baiklah, orang-orang ini bergantian satu demi satu. Kalian semua menyembunyikannya dariku bukan? Aula leluhur itu, mereka semua adalah kerabat terdekatku. Aku juga anggota keluarga Xiang. Bukankah aku punya hak untuk tahu? Bukan seperti yang kau pikirkan. Aku berpikir. Dengan masalah seperti ini, aku takut mengganggu pekerjaanmu. Jadi aku tidak menyebutkannya. Baiklah, kalau begitu. Mulai sekarang tanpa izinku. Tidak ada yang diizinkan mengambil keputusan sepihak. Hari ini demi Paman Chen. Aku akan memberitahumu lagi. Segera pindahkan peti mati ibumu. Keluar dari aula leluhur keluarga Xiangku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak membiarkanmu lolos. Kau hanyalah seorang wanita. Hak apa yang kau miliki untuk mengambil keputusan? Xiang Wenyu. Bahkan jika kau kaya, urusan desa tidak akan pernah diputuskan oleh wanita sepertimu. Kamu tidak mau memindahkannya, benarkah? Kalau begitu aku akan pergi dan mengurusnya sendiri. Xiang Wenyu. Coba sentuh peti mati itu. Kalian sekelompok orang yang mengandalkan kekuasaan orang lain. Kalian pasti akan menghadapi pembalasan. Ibumu memiliki putra sepertimu. Aku ragu dia menemukan kedamaian bahkan dalam kematian. Aku menasihatimu. Lebih baik kau tidak menyentuh peti mati itu. Kalau tidak kau akan menyesalinya. Ibumu adalah orang yang benar-benar tidak akan menemukan kedamaian. Kamu berani mengutuk ibuku. Terus pukuli dia. Berhenti memukul, berhenti. Tolong. Wen Ye, apa kau gila? Kamu mengizinkan wanita liar masuk ke aula leluhur keluarga Xiang kita. Aku rasa kalianlah yang gila. Wen Ye, jika kau masih menghormatiku sebagai kakakmu, serahkan padaku. Kau pulanglah dulu. Aku janji aku akan menyelesaikan masalah ini. Ketua, jangan percaya apa yang mereka katakan. Kakak tertuamu berbohong. Apa? Baru saja aku melihat kakak tertuamu menelepon orang lain. Dia mengatakan dia harus menyembunyikannya darimu dan tidak boleh membocorkannya. Situasi ini pasti rumit. Kakak tertua sudah buat kesepakatan dengan seseorang kan? Apa yang mungkin aku sembunyikan darimu? Aku tidak tahu apa-apa. Tidak heran aku berpikir tentangmu hari ini. Bertingkah sangat aneh. Jika dia benar-benar selir ayah, bagaimana mungkin kamu membiarkannya memasuki aula leluhur keluarga Xiang kita? Wen Ye,
Intinya kami berutang budi. Kami dipaksa melakukan ini. Tepat sekali. Keluarga Xiangmu sombong. Kau memperlakukanku krediturmu dengan menendang dan memukulku. Kalian diam. Membiarkan orang luar memasuki olah leluhur keluarga Xiang kita. Seluruh desa pasti akan bergosip tentang kita. Kakak tertua, kamu adalah orang yang sangat peduli dengan reputasi. Semua ini. Bagaimana mungkin kamu menyetujuinya? Pergi panggil Paman Chin kemari. Hari ini, aku ingin tepat di depan. Paman Chin bertanya dengan jelas. Tablet peringatan siapa sebenarnya ini? Juga. Pergi bawa kembali ibuku dan kakak keduaku. Aku rasa keluarga Xiang dihantui hari ini. Hingga berada dalam kekacauan seperti sekarang. Ya. Wen Yu, dengarkan aku menjelaskan. Kau. Suara apa itu? Paman Chen. Aku mohon jangan bicara Paman Chen. Wen Yue. Biarkan kakak iparmu memberitahumu kebenarannya. Keluarga kita berutang 300.000 yuan pada keluarga Chan. Apa yang kamu katakan? Berikan surat utangnya padaku. Jangan bicara omong kosong. Kita berutang 300.000 yuan kepada keluarga Chan. Kami tidak punya pilihan selain setuju. Lihat ini surat utangnya. Kau tidak tahu. Tahun-tahun ini kami merawat ibu. Dia mengalami sakit besar dan kecil. Itu tidak pernah berhenti. Apa? Aku selalu berpikir ibu sangat sehat. Mengapa kamu menyembunyikannya dariku? Beraninya kami menyembunyikannya darimu. Ibu tidak mengizinkan kami memberitahumu. Dia bilang dia takut kau akan khawatir. Selama bertahun-tahun ini, semua biaya pengobatan, biaya perawatan medis, dan biaya makanan. Uang yang kau berikan jelas tidak cukup. Kami tidak punya pilihan. Jadi kami pergi ke keluarga Chen untuk meminjam uang. Di mana tepatnya ibu sekarang? Aku ingin melihat ibu. Di mana ibu? Jangan khawatir Wen Yue. Ibu baik-baik saja di panti jompo. Wen Yue, jika kau benar-benar bijaksana, maka biarkan papan peringatan itu dan peti mati itu masuk ke olah leluhur. Jika kita melakukan ini, kita dan keluarga Chan akan impas. Apa aku benar kakak? Benar-benar. Itu persis seperti yang kami rencanakan. Minggir. Aku. Uangku aku. Aku. Aku akan memberikan setiap sen dari uang itu kepadamu. Semuanya untukmu. Sisanya ikuti aku ke aula leluhur segera. Bawakan aku semua peti mati dan tablet peringatan. Dan lemparkan ke jalan. Jangan gegabah. Kau tidak bisa menangani masalah dengan cara ini. Xiang Wenyu. Jika kau punya nyali maka tepati janjimu. Silakan buang peti mati itu. Aku jamin bahwa ketika itu terjadi, desa ini tidak akan lagi mentolerir keluarga Xiangmu. Jika aku tidak mengusirnya, aku benar-benar akan menjadi orang yang tidak punya tempat di desa ini. Bawa dia keluar untukku. Ya. Paman Chen. Hai Paman Chen. Dasar binatang. Wen Yu cepat kembali. The film was Paman Chen. translated and narrated by M Media. Dasar binatang. Paman Chen. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Paman Chen, maafkan aku. Apa yang kau coba lakukan? Keluargamu membesarkan anak-anak durhaka. Paman Chen, aku mohon. Kalau begitu, mengapa kau tidak cepat-cepat dan membawa Wen Yu kembali? Ketika amarahnya memuncak, dia pasti akan menghancurkan peti mati itu. Ibu kandungmu ada di dalamnya. Segera minta maaf dan tebus kesalahan kepada leluhur keluarga Xiang. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Tuanmu bahkan belum berbicara. Kau antek, jangan cepat-cepat menggigit orang. Kau berani menghinaku. Kurasa seluruh keluargamu adalah orang rendahan. Pukul dia.
Tunggu sebentar. Selama kamu bersedia bersujud dan meminta maaf, aku bisa mempertimbangkan. Demi Paman Chen, melupakan masa lalu. Ini bukan leluhurku. Mengapa aku harus bersujud? Zhang Wenyu, jika kau berani mendorongku lagi hari ini, aku akan membakar dan menghancurkan aula leluhur keluarga Shangmu. Kau mengancam kami bukan? Apa kau percaya? Aku akan menghancurkan peti mati ibumu. Wenyu, Minggir. kita semua dari desa yang sama. Biarkan saja Xiao Chen memberinya sedikit pelajaran. Mengingat apa yang telah dilakukan keluarga Shangmu. Kau masih punya hak untuk menceramahiku. Paling buruk kita berdua akan hancur. Tidak ada yang akan mendapatkan hasil yang baik. Kau tidak mau bersujud benarkah? Baiklah. Seseorang. Hancurkan. Jangan hancurkan. Kau tidak boleh menghancurkannya. Wen Yue. Aku akan bicara dengan Xiao Chan. Mari kita semua tenang dulu. Aku akan bicara dengannya baik-baik. Oke. Xiao Chan. Jika salah, ya salah. Sebagai pria sejati, bersujud dan meminta maaf. Bukan masalah besar. Kau tidak mau 300.000 yuan itu lagi. Jadi kau tidak akan bersujud kan? Serang. Tunggu sebentar. Aku salah. Dia salah. Aku tahu aku salah. Baiklah, kalau begitu bersujudlah. Aku membenci. Kesalahanku adalah, seharusnya aku tidak bergaul dengan orang jahat. Hari ini tidak ada satupun dari kalian yang boleh berpikir kalian bisa membuatku bersujud. Bukankah kau akan menghancurkan peti mati itu? Ayo. Ambil ini. Hancurkan yang ini juga. Hancurkan. Kau mempermainkanku. Apa yang kau lakukan? Zhang Wenyu. Berhenti mengancamku secara verbal. Cepat dan berikan perintahnya. Kamu memaksaku melakukan ini. Hari ini di depan leluhur keluarga Xiang kita. Aku harus memastikan masalah ini diperhitungkan. Pengawal, hancurkan peti mati ini untukku. Dan tablet arwah, hancurkan semuanya. Hentikan. Wenyu, kita tidak perlu melakukan hal-hal keji ini. Hancurkan. Hancurkan dengan keras. Ketika saatnya tiba, semua orang harus tahu bahwa kaulah Zhang Wenyu yang secara pribadi memerintahkan penghancuran tablet arwah ibumu. Wen Yue, tunggu sebentar. Kamu bilang ini tablet arwah ibuku. Dia tidak bermaksud begitu. Bukankah ibunya kekasih lama ayah? Benar. Secara logis, ibunya adalah ibu kedua kita. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ibu kita masih hidup dan sehat. Kamu bersikeras mengakui seorang wanita sebagai ibu kedua begitu. Jalan. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang memanggil ibu kandungnya sendiri. Jalan. Itu karena ocehanmu. Itu karena kau terlalu lancang. Jika kau berbicara sembarangan lagi, aku akan memukulmu sampai mati. Wenyu, aku akan menyelesaikan masalah ini untuk keluarga kita. Jika kau memberikan Xiao Chen 300.000 yuan, masalah ini akan diselesaikan di antara kedua keluarga kita. Ya, tenanglah. Ayo kita pulang. Tunggu sebentar. Tablet peringatan nenek tua yang mati ini belum dihancurkan. Aku akan menghancurkannya sendiri sekarang juga. Kau tidak boleh menghancurkannya. And narrated by M Media. Kakak, reputasi ayah kita tidak bisa dihina seperti ini. Apa yang kau tertawakan? Yang dihancurkan adalah tablet arwah ibumu. Aku memberitahumu. Ini adalah konsekuensi menyinggung keluarga Shang kita. Apakah kau puas sekarang? Ayo pergi. Pulanglah. Tunggu sebentar ketua. Peti mati belum dihancurkan. Peti mati itu tidak boleh dihancurkan. Jika kau berani menghancurkan bahkan tablet arwah, apalagi kau tidak akan berani menghancurkannya. Hancurkan peti mati itu juga. Aku tidak peduli. Orang mati masih mencoba menempati aula leluhur orang lain. Hal seperti ini, aku belum pernah mendengarnya. Bagaimana jika aku menghancurkannya? Kalau begitu hancurkan. Baiklah, hancurkan. Semuanya berhenti. Lepaskan. Ketua, apakah kau menyarankan? Maksudku adalah, peti mati ini bisa tetap di sini, tetapi sama sekali tidak bisa ditempatkan di sini. Selama aku, Zhang Wenyu, ada di sini, peti mati ini bisa lupakan untuk memasuki makam leluhur. Apalagi yang ingin kau lakukan? Tentu saja aku akan membuang peti mati itu keluar. Bagaimana menurutmu, anak berbakti yang hebat? Kenapa kamu bertanya padaku? Kamu punya banyak orang. Buang saja kemana pun kamu mau. Tapi biar aku memberimu sedikit nasihat. Wenyu,
Lihat baik-baik peti mati ini. Lalu buang ke jamban. Tempat itu cocok untuknya tinggal. Seseorang bertindak. Tunggu sebentar. Barang pemakaman ibu. Disiapkan olehku sebelumnya. Ada 3 lingkaran di bawahnya. Ibu berkata bahwa melihatnya akan mengingatkannya pada kami bertiga bersaudara. Dengan cara ini, dia tidak akan kesepian bahkan setelah dia pergi. Xiao Ding, ya, pergi dan angkat bagian bawah peti mati. Dan lihatlah. Angkat. Ketua. Ada 3 lingkaran di dalamnya. Yang di tengah lebih kecil. Kamu ingat, pastikan untuk memberitahu bos, 3 lingkaran. Lingkaran di tengah sedikit lebih kecil. Ini peti mati ibu kita. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Wen Yue. Begini. Ibu Xiao Chen kau tahu? Dia meninggal terlalu mendadak. The film was Mereka tidak translated menyiapkan peti and mati. narrated by Jadi M mereka Media. mengambil peti mati ibu dan menggunakannya. Apakah yang dia katakan itu benar atau tidak? Ya. Tidak menyangkakan. Ini adalah kakak laki-lakimu yang hebat. Demi uang. Dia bahkan akan menjual ibunya sendiri. Nenek tua bangka ini. Beraninya dia memakai peti mati untuk nyonya tua. Seseorang. Buka peti mati itu untukku. Wen Qiang. Buka pintunya. Wen Qiang, buka pintunya. Guru Wan, mengapa kamu di sini? Wen Qiang, ibumu meninggal. Aku datang menemuimu. Buka pintunya cepat. Rumah ini belum rapi. Kamu harus kembali dulu. Wen Qiang, apa kamu tahu bahwa adikmu akan membuang peti mati ibumu? Apa dia gila? Urusan keluarga Shang? Aku tidak bisa mengurusnya. Guru Wan, kamu harus bertanya pada istriku saja. Wen Qiang, adikmu melakukan sesuatu yang mendatangkan cemoohan ribuan orang dan kamu tidak peduli sama sekali. Tepat sekali, kamu sebagai kakak laki-laki juga melakukan tindakan absurd seperti itu. Aku rasa keluarga Shangmu juga tamat. Wen Qiang, kamu adalah seorang pria, punya tulang punggung oke. Bagaimana situasi kita di sini? Bukan berarti kamu tidak tahu. Kamu. Suara apa itu? Tidak ada apa-apa. Guru Wan, kalian semua kembali dulu. Kembali dulu. Tangkap dia. Apa yang terjadi? Itu bukan ideku. Beberapa orang jahat itu bekerja sama untuk menipu Wen Yue, mengklaim ibunya belum meninggal. Peti mati itu ada di sana. Bagaimana dia bisa berbohong? Itu semua karena anak bajingan saya itu yang mengklaim ibunya sudah meninggal. Apa? Cepat pergi. Wen Yue salah paham dan akan membuang peti mati itu ke jamban. Xiang Wen Qiang, jika kamu seorang pria, maka ikut aku untuk menyelesaikan ini. Buka peti mati itu untukku. Tunggu, kamu seharusnya tidak membukanya secara paksa. Kamu harus berpikir jernih. Jangan pernah berpikir untuk memiliki hubungan apapun dengan keluarga Xiang kita lagi. Hubungan antara ayahku dan ibumu, aku bisa mengabaikannya. Tetapi kamu harus tahu, sebagai seorang putri, harus memesan peti mati untuk ibuku. Betapa menyakitkan itu bagiku. Tapi sekarang lihat, kamu bahkan ingin merebut kendali atas ini bukan? Bagaimana jika aku merebutnya? Paling buruk aku hanya akan membakarnya. Lagi pula itu sudah digunakan. Itu hanya tumpukan kayu busuk. Awalnya, aku berpikir untuk membuka peti mati dan menyerahkan guci itu kepadamu, agar ibumu bisa dimakamkan dengan layak. Sekarang sepertinya, aku terlalu banyak berpikir. Seseorang, buka peti mati itu untukku, buang guci itu. Bos ini. Wen Ye, tinggalkan saja peti mati itu, dan abaikan saja di sini. Kakak sulung, jika ibu kembali dan mengetahui hal ini, kita benar-benar akan menjadi anak durhaka. Apapun yang terjadi, masalah hari ini, aku harus menyelesaikannya. Kamu sudah menjadi orang jahat sejak lama. Tunggu saja.
sampai kamu ditusuk gosip dari belakang. Buka peti mati itu untukku. Orang mati itu yang utama. Kamu tidak bisa membuka peti mati itu. Kakak. Ini adalah peti mati panjang umur Nyonya Tua. Apakah ibunya juga pantas mendapatkannya? Kalau begitu coba buka secara paksa. Aku jamin. Begitu peti mati ini dibuka, kalian semua akan menderita pembalasan. Siapa yang kamu ancam? Aku beritahu kamu, ibumu tidak layak dimakamkan oleh keluarga Shang. Ketua, serahkan ini padaku untuk menanganinya. The film was translated Seret dia and pergi. narrated Buka by peti M matinya. Media. Apa yang kamu lakukan? Dibuka pun tak ada artinya. Ibu sudah dikremasi. Kita tidak akan melihat apa-apa. Di dalamnya ada guci ibu dan potretnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ambil alat dan buka secara paksa. Apa yang kamu tertawakan? Kamu punya keberanian untuk membukanya secara paksa. Aku bahkan tidak punya muka untuk menonton. Seorang putri membuka peti mati. Ibunya sendiri. Desa keluarga Shan selama ratusan tahun belum pernah melihat hal seperti itu terjadi. Ini adalah peti mati panjang umur ibuku. Mengapa aku tidak bisa mengambilnya kembali? Ketua, bagaimana kita harus menangani guci itu? Ibuku juga sudah tua. Aku tidak ingin melakukan dosa ini. Anggap saja ini sebagai menimbun kebajikan. Berikan padanya. Biarkan dia menanganinya sendiri. Ini dia. Cukup indah. Ketua, foto ini. Foto itu pasti telah diambil oleh seseorang. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Itu pasti jatuh di dalam peti mati. Aku akan melakukannya. Wen Ye, sekarang kita sudah mendapatkan peti mati panjang umur ibu. Kembali hanya itu yang penting. Bagaimana dengan benda ini? Kembalikan kepada Xiao Chuan. Cepat kuburkan ibumu. Mari kita berhenti. Yang ini di sini. Ini sudah dicongkal terbuka. Mengapa kamu mengembalikannya padaku? Xiang Wenye, bagaimana kalau kita ambil barang-barang di dalamnya dan sebarkan saja? Apakah kamu punya hati nurani? Mengatakan hal seperti itu, hati nurani. Berapa harga hati nurani? Bukankah semua orang ini demi uang diarahkan ke sana kemari? Dan kamu bertanya padaku, apakah aku punya hati nurani? Kamu, apa yang kamu lakukan? Siapa itu? Sepertinya orang-orang dari desa. Saya kira ini karena masalah pemakaman. Pantas saja semua penduduk desa mengutuk kita. Datang kemari sekarang. Pasti untuk membela, untuk mencari keadilan. Nyonya Tua. Kita semua adalah tetangga dari desa yang sama. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk mengklarifikasi masalah ini dan juga mencegah anggota keluarga Shang dari digosipkan di belakang kita. Kalian semua. Kalian benar-benar membuka peti mati itu. Dasar binatang. Lindungi ketua. Lindungi ketua. Kami telah menangani masalah ini dengan benar. Mengapa kamu masih membuat masalah bagi kami? Membuat masalah bagimu. Sejak kamu kembali ke desa. Apakah kamu sudah melakukan satu pun hal yang pantas? Ketika seseorang meninggal peti mati ditutup. Saya belum pernah mendengar. Setelah peti mati ditutup, ada alasan untuk membukanya lagi. Jika kalian bukan penjahat, lalu siapa? Kami tidak bisa membukanya. Kami juga tidak bisa membiarkannya tertutup. Mengapa kami diperlakukan seperti binatang? Tidak peduli apa yang kami lakukan. Semua orang segera berhenti. Aku akan pergi berbicara dengan mereka. Semua orang. Aku tahu kalian sangat marah hari ini. Tapi tolong izinkan aku menjelaskan. Xiang Wenye, apalagi yang harus kamu jelaskan? Kamu mengenakan kulit manusia dengan sia-sia, tidak melakukan satu pun hal yang pantas. Hari ini, saya akan mewakili Bibi Guilan dan memberi pelajaran padamu putri durhaka ini. Ketua. Ketua. Kamu berdarah. Jangan sentuh aku. Semua orang segera berhenti. Berhenti. Apa yang ingin kalian semua katakan? Apa yang perlu kalian katakan? Kalian semua harus jelaskan padaku hari ini. Xiang Wenye, dulu ketika kamu kuliah, seluruh desa mensponsorimu, dan kami membesarkan orang sepertimu, yang tidak punya hati dan tidak adil, tidak setia dan durhaka, makhluk tanpa hati nurani. Kamu bahkan membuka peti mati. Desa keluarga Shang tidak menyambutmu. Keluar dari desa keluarga Shang, berhenti bicara. Kami akan pergi, ayo pergi. Aku tidak akan pergi. Sejak aku kembali, aku telah menahan tatapan dingin kalian, dan terus-menerus dihina secara verbal oleh kalian. Aku tidak tahu apakah kalian membenci orang kaya atau hanya cemburu. Tapi ini adalah peti mati ibuku. Bagaimana aku memilih untuk menanganinya adalah
bagaimana aku akan menanganinya? Kalian tidak punya hak untuk ikut campur. Jadi di matamu, uang menentukan aturan. Tapi uang dari orang-orang sepertimu, kami tidak The pernah film was menyentuhnya. translated Sekarang kamu and mengklaim tidak akan narrated by menyentuhnya. M-Media. Dulu ketika anak-anakmu sekolah, ketika orang tuamu sakit, ketua mana yang tidak mengeluarkan uang? Sekarang kamu meremehkan uang kami sebagai kotor. Begitu. Baiklah, kamu punya integritas seperti itu. Kalau begitu muntahkan. Saya pikir kalianlah yang tidak tahu berterima kasih. Sekarang setelah kamu kenyang, kamu mulai mengutuk kami. Enyahlah. Saudara-saudara, semuanya lihat baik-baik. Inilah orang penting di desa kita. Saya sarankan kalian cepat kembali. Kalau tidak kalian akan segera berakhir seperti saya, dipukuli seperti anjing. Baiklah, hari ini kamu punya uang. Kamu adalah bosnya, tapi jangan sampai kamu menyesali ini. Ketika ibumu masih hidup, dia memperlakukanmu dengan sangat baik. Apakah ini caramu menunjukkan bakti kepada ibumu? Bagaimana dengan ibuku? Bukankah ibumu sudah meninggal karena marah gara-gara kamu? Beraninya kamu mengutuk nyonya tua kami. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-80. Kamu mencari mati bukan? Apa yang kamu lakukan? Wen Yue. Hei Wen Yue. Paman Chen, Ini aku masih terlambat. Ini, Paman Chen. Kamu datang tepat waktu. Xiang Wenyue putri durhaka ini harus dihukum cambuk. Siapa yang berani menyentuh ketua? Paman Chen, aku tahu Paman juga kesal. Tapi katakan padaku, apakah Xiao Chen hari ini bertindak seperti manusia yang bermartabat? Mengapa ibunya meninggal? Apakah dia bersikeras masuk ke aula leluhur keluarga kita? Wen Yue. Kau salah. Kakak Li telah meninggal dunia. Paman Chen, aku tahu. Aku seharusnya tidak membuka peti mati itu. Aku memang seharusnya memberikan Bibi Chen pemakaman yang layak. Tapi, Paman tidak bisa membuat lelucon seperti ini. Pada saat seperti ini, apakah perlu bagiku untuk berbohong? Istriku telah meninggal tahun lalu. Sekarang di dalam adalah ibumu. Tidak mungkin. Paman Chen, orang yang ada di dalam sini jelas adalah Bibi Chen. Paman marah. Itulah sebabnya Paman mengatakan ini padaku, bukan? Kalian semua berbohong padaku, bukan? Kakak sulung dan kakak keduaku memberitahuku bahwa orang di dalamnya adalah Bibi Chen. Kau ditipu oleh mereka. Ibumu meninggal karena sakit. Semua orang di desa ini tahu ini. Berhenti. Jika masalah hari ini tidak diklarifikasi, tidak ada seorang pun yang pergi kemanapun. Aku tidak tahu apa-apa. Bukan aku yang melakukannya. Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya? Tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri. Kau bocah kurang ajar. Katakan padaku. Xiao Chen. Kau katakan padaku. Siapa yang ada di dalam peti mati ini? Apakah Bibi Chen? Bukan ibuku. Benar. Kau katakan padaku. Siapa di dalam peti mati ini? Apakah ini ibumu? Kau bocah kecil. Jika kau mengakui aku sebagai ayahmu, maka ceritakan semuanya padaku. Oke, aku tidak mau 300.000 yuan. Xiang Wenyue, kamu benar-benar bodoh. Kamu telah ditipu oleh mereka. Ini sama sekali bukan ibuku. Ibumu dia tidak bisa mendapatkan cukup makan atau pakaian dan menderita penyakit parah. Disiksa hingga tidak bisa dikenali. Pada akhirnya dia hanya berharap agar putri kesayangannya bisa kembali dan melihatnya untuk terakhir kali. Tapi sebaliknya dia melihat putrinya di TV, merawat orang tua orang lain. Kamu masih tidak tahu. Yang meninggal adalah ibumu sendiri. Tidak mungkin. Kakak sulungku. Lihat baik-baik, kakak laki-lakimu kakak iparmu, kakak keduamu kakak ipar keduamu. Mereka semua berbohong padamu. Mereka semua telah bergabung untuk terus meminta uang darimu. Hanya demi sedikit uang itu. Itu tidak benar. Kakak keduaku masih melakukan panggilan video denganku. Dia dan ibu ada di panti jompo. Dia tidak mungkin ada di sini. Kalian semua. Apakah kalian semua berbohong padaku? Bukan begitu. Itu adalah video yang sudah direkam sebelumnya. Biar ku beritahu. Kakak keduamu. Dia bahkan belum meninggalkan rumah. Bahkan belum meninggalkan desa.
Ini benar-benar ibu ketua. The film Ini was benar-benar wanita tua translated itu. and Apa yang telah narrated by kulakukan? M-Media. Menghancurkan tablet peringatan ibumu sendiri. Di aula leluhur, membuka peti mati ibumu sendiri. Xiang Wenye, kamu benar-benar berbakti. Kau bajingan. Hanya demi sedikit uang ini. Kau menuduh ibumu sebagai selingkuhan. Kau dibutakan oleh uang bukan? Ayah. Ayah, aku salah ayah. Aku salah ayah. Ibu. Aku Wen Yur. Tolong cepat kembali. Tetaplah bersamaku dan bicara ya. Ibu. Ibu kembalilah dan tetaplah bersamaku. Kenapa kamu lari? Paman. Aku salah. Aku tahu aku salah. Kau tidak hanya tahu bahwa kau salah. Kau tahu kau takut. Kau sudah berbohong kepada kakakmu begitu lama. Menyebabkan ibumu menjadi gelisah begitu lama. Kau jelas tahu kebenarannya. Namun kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Peti mati ibumu dibuka oleh orang lain. Kalian semua tidak tahu malu. Bukan manusia. Kalian keturunan yang tidak berbakti. Tidak pantas tinggal di desa keluarga Shang, memperlakukan ibumu yang sudah meninggal seperti ini. Apakah kamu manusia? Apakah kamu manusia? Keluar, pergi dari sini. Mengapa kalian berbohong padaku? Kakak. Kakak melakukan ini untuk... Ibu sudah meninggal. Mengapa kalian masih berbohong padaku? Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Dan aku seharusnya tidak bersama Xiao Chen. Berbohong. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tak satu pun dari kalian akan lolos. Wen Cheng, kita sudah tahu dia salah. Apalagi yang kamu inginkan dari kami? Tepat sekali. Selain itu, ini adalah masalah keluarga pribadi. Hak apa yang kau miliki untuk ikut campur di sini? Keluarga Sang sungguh. Hanya untuk menipu kakakmu, agar memberikan biaya hidup bulanan. Bahkan kematian ibumu sendiri harus disembunyikan. Apakah kau menyadari kesalahanmu? Wen Ye. Itu salahku. Tapi sekarang ibu sudah tiada. Tidak ada yang aku katakan penting. Tidak memberitahumu adalah karena kami takut menunda pekerjaanmu. Adapun biaya hidup. Hidup atau tidak tetap beri padaku. Aku kakak laki-lakimu. Karena kamu sangat kaya, kamu harus mendukungku. Apa yang salah dengan itu? Aku bertanya padamu. Mengirim ibu ke atas gunung untuk menunggu kematian. Apakah kamu masih manusia? Wen Yue, pergi ke rumah lama. Ibu sendiri yang ingin pergi ke sana. Dia tidak mau tinggal bersama kami. Jika dia dilayani dengan baik, apakah Nyonya Tua akan tinggal di tempat yang mengerikan seperti itu? Aku bilang padamu, kalian semua yang terbiasa hidup bebas dan nyaman di kota besar. Apakah kalian tahu betapa sulitnya merawat orang tua? Setiap hari aku harus memberinya mandi, memasak makanan. Ya, sekarang dia sudah meninggal. Aku tidak akan mendapat manfaat sama sekali. Aku bertanya padamu, bagaimana tepatnya ibuku meninggal? Bukan aku yang membunuhnya. Ibumu menderita kanker pankreas stadium akhir. Lihat, ini adalah laporan pemeriksaan. Lihat sendiri. Penyakit ini, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, tidak bisa disembuhkan. Lapor. Wen Ye. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kau berani memukul saudaramu. Karena semuanya sudah seperti ini, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Mengapa kamu membuatku tidak bisa melihat ibuku untuk yang terakhir kalinya? Apa bedanya jika kau melihatnya? Nenek tua ini akan tetap mati juga. Jangan berani-beraninya kau berpikir hanya karena kau punya sedikit uang kotor bahwa kau adalah orang istimewa. Ini benar-benar keterlaluan. Pergi.
Aku tidak akan pergi. Kau mau pergi atau tidak? Aku harus menjaga ibuku. Baiklah. Apa kau belum cukup malu? Kau masih mau tinggal di sini dan berjaga untuk nenek tua ini. Kalau kau tidak mau pergi, aku yang akan pergi. Apa yang kau lakukan? Apa kau akan membunuhku sekarang? Nenek tua ini sudah mati. Kenapa kau masih menempel padaku? Kau tidak boleh pergi. Kematian saudari Lee dipaksakan oleh kalian. Kau memfitnahku. Jangan berpikir hanya karena kau sudah tua, kau bisa berdiri di sini, berbicara omong kosong. Bukti apa yang kau miliki? Aku punya bukti. Ini adalah perjanjiannya. Diambil dari kamar Wen Qian. Lihatlah. Isi dukungan. Setiap orang menanggung biaya hidup orang tua selama 1 bulan. Perawatan bersama secara bergilir. Penimbangan bulanan secara teratur. Jika berat badan lebih rendah dari pengukuran bulan sebelumnya, maka ditambahkan 1 bulan perawatan lagi. Kami merawat ibu. Membuat aturan. Apa yang salah dengan itu? Kesalahan terletak pada kalian berdua. Anak-anak durhaka. Bagaimana biasanya kalian memperlakukan ibu? Biasanya kekurangan air dan pakaian. Tetapi ketika tiba waktunya untuk berganti perawatan, kalian mati-matian memberinya makan sampai dia berharap mati. Kanker pankreas ibumu disebabkan oleh mereka. Katakan padaku, apakah kamu melakukan ini atau tidak? Ini salahku. Aku bukan manusia. Aku memaksa ibu makan daging. Dan pada akhirnya, masih seperti binatang, menggantungnya untuk ditimbang. Itu aku. Aku menginginkan uang bulanan, biaya hidup yang kau berikan padanya. Tidak. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan memukulmu lagi. Kau Dan aku sama-sama tahu di dalam hati kita, bahwa ibu, oleh beberapa dari kita, dibunuh. beraninya kau memukulku. Aku mau cerai. Cerai? Baiklah, mari kita bercerai. Jika bukan karena hasutanmu, menipu kami langkah demi langkah, menyeret begitu banyak orang ke dalam kekacauan ini, apakah kita akan berakhir dalam situasi ini hari ini? Paman Chen, menurut aturan keluarga, bagaimana mereka harus dihukum? Menurut pasal 10 peraturan keluarga, semua anak durhaka akan menerima 30 cambukan dan dikeluarkan dari daftar keluarga. Paman Chen, Anda adalah sesepuh. Jadi tolong tangani hukuman ini. Tolong mulai dengan memukul saya putri yang tidak berbakti ini. Wen Yui, sebenarnya kau cukup berbakti kepada ibumu. Yang melakukan kesalahan adalah kakak laki-lakimu. Kedua orang itu yang seharusnya dipukul. Saya selalu berpikir sebelumnya bahwa memberi uang adalah berbakti. Tapi kemudian saya sadar bahwa selama bertahun-tahun ini, saya hanya memberikan uang. Saya tidak pernah sekalipun menghabiskan waktu dengan ibu saya dengan benar. Saya bahkan tidak tahu bagaimana ibu saya menjalani hari-hari. Tepat. Wen Yui harus dipukul pertama. Selama bertahun-tahun ini, dia terus-menerus mengkhawatirkan ibu. Jumlah kali dia pulang dalam setahun bisa dihitung dengan jari. Dia harus dipukul pertama. Apakah kamu manusia? Aku merawat ibu sampai akhir. Kenapa kamu menguliahi aku? Wen Yui harus dihukum pertama. Hanya karena kamu punya sedikit uang kotor. Kamu memerintah semua orang. Ingat ini, aku putra sulung keluarga Shang. Kau diam. Mengenai masalahmu, aku akan membereskannya denganmu nanti. Keluarga punya peraturannya. Karena tidak ada yang keberatan. Mari kita mulai. 1, 2. Presiden, Paman Chen. Tunggu. Wen Ye. Kakakmu salah. Aku yang seharusnya dihukum. Aku minta maaf. Kakakmu menyadarinya terlalu terlambat. Paman Chen. Pukul aku saja. Kalian adalah saudara kandung dari ibu yang sama. Roh ibumu di surga tidak akan ingin salah satu dari kalian menderita.
Wen Yui. Mengenai masalah ini, aku harap kau bisa mengerti bahwa selagi orang tua masih hidup, seseorang tidak boleh bepergian jauh. Yang sering diinginkan orang tua bukanlah uang, melainkan kebersamaan. Wen Chen, apakah kau tidak akan mengakui kesalahanmu? Aku tetap pada apa yang kukatakan. Aku tidak salah. Lagi pula, bukankah kamu menggunakan aturan keluarga Sha untuk menghukumku? Baiklah, aku membagi keluarga sekarang. Mulai hari ini, aku bukan anggota keluarga Shang. Ibu baru saja meninggal. Dan kamu sudah ingin membagi keluarga. Jika kita tidak bersatu tidak perlu menjadi keluarga. Aku tahu. Aku tidak bisa mengambil uang dari perusahaanmu. Tetapi uang yang kamu berikan kepada ibu, aku punya bagian di dalamnya. Baiklah. Kalau begitu mari kita bagi. Kakak kedua. Apakah kamu mau bagian? Aku tidak. Kau tidak mau uangnya. Apa kau sudah gila? Apa urusanmu? Kita akan segera bercerai. Aku bilang aku tidak akan mengambil bagian. Kita berjanji sejak kecil. Kita bertiga harus selalu bersama. Ya. Aku lihat kau hari ini sudah punya nyali bukan? Kalau kau benar-benar ingin menceraikanku. Cerai, kita akan pergi besok. Jiang Wen Qiang. Dasar bajingan. Keluar. Kakak sulung. Ini adalah terakhir kalinya. Saya akan memanggilmu begitu. Besok siang. Saya akan menghitung semua aset yang saya berikan kepada ibu selama bertahun-tahun. Ini kesepakatan. Uang yang kuberikan padamu dan barang-barang yang kuberikan padamu. Kamu bisa mengambil semuanya. Tapi barang-barang ibu, jangan pernah berpikir untuk mengambil satu sen pun darinya. Si Hoding, pergi dan susun daftar rinci dari semua yang saya beli untuk ibu selama bertahun-tahun. Hitung semuanya. Juga, tarik semua catatan transfer dari tahun-tahun ini yang ditandai sebagai biaya hidup ibu. Tarik semuanya. Ya, Kamu beritahu dia, apa yang bisa saya lakukan padanya. menurut pasal 929 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena memo transfer kami dengan jelas menyatakan, dana yang ditransfer adalah dana yang ditunjuk khusus untuk dukungan lansia. Jika Anda tidak dapat membuktikan aliran dana, maka itu akan menyiratkan bahwa Anda secara pribadi menyalahgunakan dana tersebut, yang merupakan pelanggaran kontrak, dan pihak kami dapat menuntut pengembaliannya. Berdasarkan pasal 985 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika Anda tidak memiliki dasar hukum untuk memiliki dana dukungan lansia, dan gagal memenuhi kewajiban dukungan Anda, pihak kami dapat memulihkannya sesuai hukum Anda. Berdasarkan pasal 238 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan penahanan ilegal diancam dengan pidana penjara waktu tertentu paling lama 3 tahun. Jika mengakibatkan luka serius atau kematian, hukuman maksimum dapat berupa pidana penjara waktu tertentu 10 tahun atau lebih. Jika bukti membuktikan pemukulan jangka panjang dan perilaku yang merendahkan, berdasarkan pasal 260 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan penganiayaan diancam dengan pidana penjara waktu tertentu paling lama 2 tahun. Jika lansia menderita luka serius atau kematian, hukuman maksimum dapat berupa 10 tahun pidana penjara waktu tertentu. Bukti apa yang Anda miliki, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantunya membuktikannya. Ya, kami akan membuktikannya. Apa yang Anda ketahui, apa yang bisa Anda buktikan, aku akan pergi dan membuktikannya. Kakak kedua. Meskipun kamu sekarang bersedia bertobat, pengaduan ini saya akan tetap mengajukan. Kamu mungkin juga. Aku tahu. Paling buruk aku akan menghabiskan beberapa tahun di penjara. Aku pantas mendapatkan semua ini. Aku melakukan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki hati nurani. Tapi jangan khawatir. Aku akan tetap bersaksi. Saudara, kamu sudah bercerai sekarang. Setelah kamu keluar, apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu mau ikut denganku untuk berkembang di kota besar? Aku terlalu penakut. Aku tidak bisa menangani hal-hal besar. Aku tidak bisa menghadapi dunia besar. Biarkan saja aku tinggal di sini dan menjaga tempat ini. Aku masih bisa menyapu makam ibu dan menemani ibu. Lagi pula jika aku masuk penjara, bukankah masalah ini akan kembali padamu?
Kakak. Sering-seringlah pulang. Orang tua membutuhkan seseorang untuk diandalkan, tidak membutuhkan uang. Tetapi kebersamaan. Sayangnya, Ibu. Saya menyadari ini terlalu terlambat. Jangan khawatir. Ibu. Saya pasti akan di masa depan. Sering pulang untuk berkunjung.